Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Rahmat SAG MAG, dan juga kepada Bapak Ferianto MPD. Tidak pantas pertama-tamanya teman-teman kita panjatkan untuk yang pertama kalinya rasa syukur kita pada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan karunia berupa nikmat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya dari segi sehat maupun itu dari secara jasmani dan rohani. Dan yang kedua kalinya tidak luput salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap hingga terang benderang, yakni dengan mengenalkannya apa itu iman, apa itu Islam, yaitu baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, di hari ini yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk hadis. Dalam bentuk-bentuk hadis di sini tujuan kita yaitu ada dua. Ingin mengetahui apa saja bentuk-bentuk hadis, itu yang pertama, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui ciri-ciri yang melekat pada bentuk-bentuk hadis itu seperti apa dan contohnya. Baik, jikalau kita membahas tentang bentuk-bentuk hadis, di sini ada tiga teman-teman. Yang pertama yaitu ada hadis qauli, hadis fi'li itu yang kedua, dan yang ketiga itu hadis takriri. Apa secara definisi hadis qauli, fi'li dan takriri di sini? Teman-teman bisa melihatnya di layar definisi dari hadis qauli. Definisi dari hadis qauli yaitu adalah hiyal ahadisu allati qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mukhtalafil a'radi wal munasabati. Apa itu? Seluruh hadis yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Dengan kata lain, hadis qauli adalah hadis berupa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara' atau syarak, peristiwa dan kisah baik berkaitan dengan aspek akidah, syariat maupun akhlak. Itu adalah definisi dari hadis qauli. Lanjut kita kepada definisi hadis fi'li. Teman-teman bisa lihat di layar. Hiyal a'malul lati qama biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut hadis qauli. Hadis tersebut terdapat berita tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu dan umat Islam sampai sekarang. Lanjut kita kepada definisi hadis takriri. Definisi dari hadis takriri di sini lumayan panjang. Langsung saja saya membacakannya dari bahasa Indonesia atau dapat kita katakan sebagai artinya. Untuk
Arabnya teman-teman bisa lihat di layar kaca dan bisa membacanya. Langsung saya kepada intinya. Hadis takriri adalah diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mengingkari perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau pada masa beliau, dan hal tersebut diketahuinya. Hal tersebut ada kalanya dengan pernyataan persetujuan beliau atau penilaian baik dari beliau, atau tidak adanya pengingkaran beliau dan pengakuan beliau. Itu merupakan definisi dari hadis takriri. Hadis takriri di sini berupa ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan iya betul, takriri berasal dari kata kerja bahasa Arab korro yukirru, yang berarti itu ketetapan atau keputusan Nabi. Lanjut kita kepada poin yang kedua, yaitu ciri-ciri yang melekat pada macam bentuk hadis. Di sini mari kita ketahui dulu ciri-ciri dari hadis qauli. Hadis qauli itu biasanya diawali dengan lafaz setelah sanad ya pasti, yaitu dengan ditandai dengan kata qala Rasulullah, yang bermakna apa qala Rasulullah? Makna dari qala Rasulullah di sini adalah Rasulullah berkata atau berkata Rasulullah. Jadi kan sudah jelas tadi. Hadis qauli adalah perkataan Nabi. Jadi tandanya qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah ciri-ciri dari hadis qauli. Dapat teman-teman pahami? Lanjut kita kepada ciri-ciri dari hadis fi'li. Hadis fi'li di sini memiliki dua ciri-cirinya teman-teman. Hadis fi'li untuk ciri-ciri yang pertama yaitu awalan lafaz berupa ra'aitu. Pakai hamzah ya, ra'aitu, dapat teman-teman lihat di layar kaca. Ra'aitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna dari kata ra'aitu di sini? Yaitu berarti aku melihat. Dapat teman-teman kan lihat di layar kaca, aku melihat. Dan untuk contohnya teman-teman juga bisa lihat di layar kaca. Ra'aitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai selesai itu. Karena kita di sini sekali lagi bukan membahas matan hadisnya, melainkan hanya ingin mengetahui ciri-ciri yang melekat pada hadis-hadis dari qauli, fi'li, dan takriri. Lanjut kita kepada ciri yang kedua, yaitu menggunakan lafaz berupa anna Rasulullah kana, yang berarti sesungguhnya Rasulullah. Jadi itu tandanya. Dan untuk contohnya dapat teman-teman lihat lagi. Itu ada kan, sudah saya tandai dengan garis merah lagi. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana. Itu merupakan ciri-ciri dari hadis fi'li. Yang pertama tadi ra'aitu, betul kan? Yang pertama yaitu adalah ra'aitu, dan yang kedua anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana atau anna Rasulullah kana. Lanjut kita kepada ciri-ciri hadis takriri. Nah, ciri-ciri dari hadis takriri di sini ada 4. Untuk yang pertama, berkaitan dengan perbuatan para sahabat. Dari segi apa? Ya dari segi baik berupa ucapan, tindakan, atau kebiasaan para sahabat. Itu merupakan ciri-ciri dari hadis takriri yang pertama. Dan yang kedua, diamnya Nabi sebagai bentuk persetujuannya tadi. Nabi diam ketika para sahabat melakukan hal tersebut. Nabi tidak melarang dan menegurnya. Jadi itu merupakan ciri-ciri hadis takriri. Nabi tidak melarang ketika para sahabat melakukan hal tersebut. Dan yang kedua, perbuatan sahabat diketahui Nabi. Ya, sama. Ketika Nabi mengetahui atau Nabi melihat sahabat melakukan hal tersebut, tapi Nabi tidak melarang dan memerintahkan sebelumnya, itu merupakan ciri-ciri hadis takriri. Dan yang kedua, tidak ada larangan sebelumnya. Bukan yang kedua, maksudnya yang keempat, tidak ada larangan yang sebelumnya. Sebelumnya Nabi tidak ada melarang hal tersebut walaupun sudah dikerjakan oleh para sahabat. Itu merupakan ciri-ciri dari hadis takriri. Untuk contoh hadis takriri bisa teman-teman lihat.
Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna nashtari at-ta'ama minar rukbani jiza fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta nanqulahu min makanihi. Ya, dan juga kita baca dulu artinya. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, dahulu kami para sahabat membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah SAW melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1526. Itu contohnya. Oke, sekianlah materi tentang bentuk-bentuk hadis yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Bila terdapat banyak kekurangan juga saya ingin mengucapkan rasa maaf sebesar-besarnya, terlebih khususnya kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rahmat SAG MAG dan juga kepada Bapak Ferianto MPD. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika sebelumnya saya ada salah dari segi tutur kata, dari segi pembuatan video ini atau penyampaian materi saya dan lain semacamnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena hanya inilah yang dapat saya berikan dari usaha saya. Dan juga kepada teman-teman, terima kasih kembali atas partisipasinya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am an English student.